berkumpul dalam petisi 50 itu sering melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini juga. Demikian pula pada waktu itu Gus Dur juga mendirikan forum demokrasi ya. Jadi ini biasa dalam sejarah Indonesia. Cuma mungkin anak-anak muda ini tidak belajar sejarah dikiranya ini aneh-aneh ya. Jadi silakan. Kalau saya jadi presiden, bahkan saya beri bintang tuh, ini penghargaan, ada yang mengawasi saya mengkritik saya kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di manapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami di ADC Channel. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang sedang terjadi belakangan ini di bangsa kita. Lebih-lebih Indonesia baru saja merdeka yang ke-75, namun gerakan juga lahir. Ada gerakan baru seperti gerakan kami dan yang lain-lain. Tentu gerakan-gerakan ini dilahirkan bukan hanya faktor kekecewaan, tetapi juga kadang panggilan jiwa masyarakat Indonesia karena melihat situasi dan kondisi bangsa kita saat ini. Baik, para pemirsa, saya sudah bersama Pak Rektor Universitas Kemuliaan dalam hal ini Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia harus menyikapi gerakan-gerakan. Baik, Pak Rektor, saya ingin langsung saja bertanya tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena yang terjadi belakangan ini pada bangsa kita, lebih-lebih kepada gerakan kami khususnya. Baik, itu satu pertanyaan yang baik sekali karena sepanjang sejarah Indonesia merdeka, hampir di setiap saat ada kekuasaan itu ada kelompok masyarakat yang semacam mengimbangi kekuasaan yang ada dalam pemerintahan. Tetapi secara umum kalau ada satu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat seperti kami ini, kita harus melihatnya secara positif. Bukan hanya dari segi hukum kebebasan berpendapat saja, tetapi kita harus menilainya secara lebih luas, yaitu semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran bangsa itu. Jadi jangan kita berpikir negatif ya. Misalnya saya lihat di medsos itu kebanyakan orang berpikir negatif karena pada tahun 1966 juga, yaitu waktu kejatuhan Presiden Soekarno, itu juga ada gerakan ya, tapi tentu dia berbeda dengan gerakan sekarang ini, karena yang sekarang ini dari kelompok-kelompok pemikir dan orang-orang yang pernah menduduki jabatan tinggi di negara. Tapi di tahun 66 itu ada kesatuan kami juga, kami dan KAPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, ini ada beda ya. Sekarang ini kami ini apa panjangnya itu? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya. Dari segi namanya saja positif kan. Dia mau menyelamatkan Indonesia, bukan menghancurkan Indonesia. Ini cara memandang, cara berpikir positif itu begitu ya. Dia mau melakukan aksi menyelamatkan Indonesia, bagus. Kalau saya jadi pemerintah, saya katakan bagus. Ada yang membantu kita menyelamatkan Indonesia. Ini cara pandang dulu ya. Jadi bukan hanya ada kebebasan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, tapi tujuannya. Dan semakin banyak orang Indonesia yang prihatin terhadap keadaan bangsanya, ini baik, ini positif. Itu pandangan saya dulu ya. Jadi banyak pertanyaan juga yang muncul setelah dilakukan deklarasi kami Pak di Tugu Proklamasi pada tanggal 18 Agustus kemarin, di mana dianggap mereka ini adalah gerakan politik yang diinisiasi oleh salah seorang tokoh, sebut saja Pak Adim Samsudin misalnya, untuk kemudian menganggap mereka ke arah yang negatif. Lalu kemudian apa pentingnya kemudian koalisi ini Pak? Bukankah Indonesia ini sedang baik-baik saja?
Jadi begini ya, kalau kita berbicara tentang negara, tentang bangsa kita, kita sedang berpolitik ya. Ya. Tapi bukan partai politik. Ya. Siapa saja kamu juga kalau kamu berbicara tentang negara, kamu sedang berbicara tentang politik. Ya, jangan diartikan politik itu ya partai politik ya jadi menteri, itu salah. Jadi kalau Pak Din Samsudin dengan rekan-rekannya itu membahas keadaan negara, ya bisa saja betul-betul di dalam sampai dalam hatinya dia prihatin terhadap keadaan bangsa ini menurut cara pandang beliau ya. Jadi oleh karena itu kita semua sebagai bangsa yang berbudaya ya, sebagai bangsa yang tingkat peradabannya lebih tinggi terus-menerus meningkat, semakin luas cara kita memandang dan semakin bijaksana. Kalau kita melihat itu, jangan Anda membayar orang untuk menjelek-jelekkan kelompok itu salah ya. Itu berarti Anda yang bodoh, bukan kelompoknya Din Samsudin ya. Apa bisa kita anggap juga lahirnya kami ini, Pak, sebagai wujud kekecewaan terhadap partai politik, karena kami ini dianggap oposisi oleh pemerintah hari ini. Ini yang saya mau luruskan. Setiap orang yang berbeda pendapat dia tidak berarti oposisi ya. Perbedaan pendapat itu sangat penting bagi satu negara yang ingin maju. Pemerintah yang ingin maju selalu membutuhkan kritik. Kalau dia tidak suka kritik, itu namanya pemerintah yang tidak ingin maju ya. Jadi sederhana saja ya. Jadi apakah partai politik menurut masyarakat itu kurang efektif, kurang efisien, kurang benar? Ya saya kira ada banyak contoh-contoh kalau soal itu ya. Rakyat sendiri yang menilai. Caranya bagaimana? Berapa persen orang Indonesia tidak mau memilih? Itulah orang yang tidak suka partai politik. Gampang sekali menghitungnya ya, banyak ya, lebih dari 30%. Jadi bisa saja ini orang-orang yang di dalam kami ini juga ada orang-orang yang tidak mau memilih partai. Kalau maksudnya seperti itu, politik dalam arti yang sederhana ya. Jadi tapi yang paling penting jangan pemerintah ini berpikir mundur ya. Ini 75 tahun kita merdeka, seharusnya orang semakin dewasa dalam menilai segala sesuatu ya. Bukan semakin mundur dengan caci maki dan kata-kata kotor di dalam medsos. Saya kira kelompok ini tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor ya. Kata-kata yang bernilai ingin menyelamatkan ya. Bagus sekali, indah sekali ya. Ingin menyelamatkan, kalau saya senang sekali mendengarnya. Ingin menyelamatkan Indonesia. Salah satu pertanyaannya di situ, Pak, soal mungkinkah mereka juga gelisah soal banyaknya hutang negara kita saat ini. Apa relevan mereka bicarakan itu? Itu saya kira salah satu pemicu ya. Saya mau jelaskan pada tahun 1974 itu ada namanya peristiwa Malari, yaitu malapetaka 15 Januari. Itu ditandai oleh gerakan mahasiswa massal di Indonesia. Itu yaitu soal hutang luar negeri. Itu ya, jadi kalau jatuhnya pemerintah terdahulu juga ada kaitannya dengan hutang, termasuk resesi pada zaman Pak Harto tahun 98. Jadi kaitannya dengan hutang itu, hutang luar negeri itu selalu ada yang pro dan kontra ya. Tahun 75 itu, 74 itu juga itu soal hutang luar negeri ketika itu Perdana Menteri Tanaka datang ke Indonesia itu ya, yang dipandang sebagai pemberi hutang terbesar bagi Indonesia, mengalahkan Amerika pada waktu itu. Gerakan mahasiswa itu sangat keras ya, dan itu yang menyebabkan terjadi perpecahan bangsa pada waktu itu. Malapetaka itu banyak menimbulkan masalah ya. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, pemerintah itu juga harus belajar pada lembaran sejarah yang lalu ya. Soal hutang ini juga akan tetap menjadi dua aliran ya. Yaitu pada saat tahun 74 itu pemerintah Indonesia sudah terlalu pasar bebas ya. Dan itu ada aliran dalam masyarakat kita
investor itu tidak selalu menguntungkan bangsa itu. Nah itu yang makanya nanti kaitannya dengan yang lain-lain ya. Dia menentang, mahasiswa itu menentang dominasi investasi asing ya. Nah, itu dipandang lebih menguntungkan kelompok asing itu bisnis itu daripada bangsa Indonesia ya. Sedangkan kita itu kan menganut apa yang disebut sebagai trickle apa itu namanya, yaitu yang semacam mendapatkan kemanfaatan dari pembangunan itu ya. Tapi bukankah semua investor itu adalah pengusaha? Itu pandangan pada waktu itu ya. Karena itu ada aliran dari kelompok ekonomi Indonesia yang menentang Indonesia terlalu buka investasi asing. Ini yang paling penting ya. Jadi ini ada kaitan dengan situasi sekarang sebenarnya ya. Jadi aliran yang pertama yang digagas oleh Orde Baru pada waktu itu, kita harus mengundang investor asing supaya banyak lapangan kerja, supaya kita dapat uang. Nah, itu ya. Jadi sekarang juga itu Omnibus Law itu katanya tujuannya itu ya. Tetapi ada kritik bahwa itu tidak benar ya. Memang investor asing itu banyak mendorong konglomerasi ya. Tetapi jumlahnya berapa? Sejumlah berapa orang Indonesia jadi kaya raya, tetapi jurang antara kemiskinan dengan orang kaya itu semakin mengalah. Itu pendapat pada waktu itu ya. Saya kira pendapat dari kami juga seperti itu sekarang ya. Jadi tidak ada bukti yang nyata ya bahwa semakin besar investasi asing itu lantas tidak akan ada orang miskin di suatu negara. Kira-kira itu yang menjadi masalah pada waktu itu tahun 2005. Mungkin orang-orang itu belajar dari pikiran yang demikian itu sehingga dia selalu sekarang juga mengungkapkan semakin besar hutang Indonesia sekarang. Indonesia sudah berbahaya, sudah sampai di sini dia, kira-kira begitu. Mungkin orang-orang tokoh-tokoh di dalam kami ini. Iya. Mungkin kan gerakan mahasiswa sejak 1966 ya, di era tumbang jatuhnya Bung Karno, kemudian 1998 juga mahasiswa yang bergerak. Tapi sekarang ini fenomena yang terbalik, Pak. Di saat Indonesia sedang dilanda persoalan hutang, menambah hutang di luar negeri, lalu kemudian kok nggak mahasiswa sih yang bergerak gitu? Ya itu terserah mahasiswa ya. Itu pendapat saya, terserah mahasiswa. Tapi harus awas ya bahwa mahasiswa sekarang dia agak berbeda dengan di masa lalu ya. Mungkin di masa lalu masih lebih murni, tapi sekarang sangat berbeda. Mahasiswa juga di masa lalu dia terpecah ya. Ada misalnya Hariman Sirdar ya, itu dalam beberapa buku itu ada kaitan dengan konsep salah seorang pemimpin pada waktu itu ya, ia berbeda dengan pemimpin yang lain ya. Pada waktu itu kita sebut saja Ali Murdoko dengan Sumitro sebagai kepala Komkantif ya namanya waktu itu ya. Tapi itu bukan kita bahas sekarang ya. Tapi artinya dari dahulu mahasiswa itu bisa dipecah. Ini yang penting ya, yang harus disadari. Nah, dahulu tidak ada buzzer ya. Jadi kekuatan penguasa dulu untuk mengalahkan gerakan-gerakan itu dia gampang, dia bisa bayar preman ya. Tapi sekarang sampai dia bisa menggunakan preman, bisa juga dia menggunakan buzzer ya. Nah ini kelebihan sekarang mungkin dia lebih efisien pakai buzzer daripada pakai buzzer ya. Kalau dulu tidak ada buzzer tapi memecah mahasiswa itu dengan gampang, termasuk memecah partai-partai juga kan. Lalu kemudian sebenarnya seharus seperti apa pemerintah ini menyikapi kritik-kritik seperti ini? Jangan sampai kok reaktif sekali lah kan kita lihat. Iya, orang yang sedang berkuasa ini dia merindukan kekuasaannya ya untuk dirinya sendiri dan untuk bangsanya ya. Ini tidak semuanya orang berpikir untuk bangsa semuanya, tapi juga untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri artinya untuk privilege, untuk kemewahan hidup, untuk kebanggaan dan sebagainya. Tetapi para pendiri bangsa ini dahulu itu dia berbeda ya.
dia sangat miskin, tidak ada layanan dari negara, tidak ada apa-apa, tapi dia naik bis, naik apa-apa, dia jadi menteri ya, karena dia mencintai bangsanya seutuhnya. Tapi sekarang tentu agak berbeda ya. Jadi kenapa orang senang dengan kekuasaan? Ada kemewahan. Dulu tidak ada kemewahan ya. Tidak ada kemewahan dahulu. Itu ada pemerintahan darurat, dia di hutan ya. Misalnya contohnya begitu ya. Soekarno dulu dikejar-kejar, dibuang-buang oleh penjajah, tapi dia karena cintanya pada bangsanya ya, dia bikin yang lain. Nah, mungkin ada agak berbeda sekarang ya. Jadi memang sangat kelihatan sangat mewah ya. Semuanya serba uang ya. Inilah pergeseran ya. Inilah pergeseran serba uang. Yang duduk di BPIP saja gajinya tinggi ya. Soekarno dulu tidak digaji oleh siapapun ya. Nah ini yang perlu dilihat perbedaan. Bisa saja dia sangat bisanya. Kenapa dia berebutan menjadi ketua partai? Ya. Kok dia berebutan jadi ketua partai? Apa yang dituju dengan berebutan ketua partai? Pasti ada kedudukan, ya, ada cita-cita bersifat individu dan bersifat ideologi kepartiannya ya. Tapi kalau Anda lihat sekarang, hampir tidak ada yang memperjuangkan ideologi kepartian. Nah, kita ambil contoh seperti sekarang ya, yaitu undang-undang. Bagaimana itu partai itu? Saya bertanya kenapa orang mendirikan partai kalau tidak punya ideologi, kalau tidak punya visi? Ya misalnya dahulu Pak Harto itu menyederhanakan partai ya, dari banyak itu jadi 3 ya. Kemudian waktu itu ada kritik, partai yang 2 ini seperti mengamin saja kepada Golkar ya. Lalu ada lelucon waktu itu tidak ada partai hanya satu, ya partai Golkar saja. Bagaimana PD? Dia cabang Golkar di sana. Bagaimana P3? Dia cabang Golkar di P3. Ya, itu dulu sebuah kritik ya. Sekarang mungkin hampir mendekati sama ya. PDI sekarang berkuasa, kuat, partai-partai lemah ini soyor atau nyongkok ke sana ya. Lalu orang bertanya apa motifnya? Mungkin dia sharing ideologi atau sharing uang atau jabatan ya. Sebab saya bisa beri contoh, Anda itu partai itu harus terus-menerus mempertahankan visinya ya. Beberapa partai di Eropa ya, di partai hijau misalnya, dulu diketawain oleh orang kan tentang pemanasan global dan sebagainya. Sampai 60 tahun itu dia sekarang menjadi partai yang kuat di sana karena dia tidak pernah berubah dari pendiriannya ya. Ini kita lihat dia berubah-ubah menurut kemana arah yang kuat. Dia ada istilah yang lazim di Indonesia itu, kita harus mendukung yang menang. Kalau begitu dia tidak berani bersaing ya. Kok kita harus mendukung yang menang? Dilihat Gibran itu anak presiden, kita harus mendukung Gibran. Ini bukan partai kalau menurut pandangan saya ya. Partai itu yang bersaing dan partai lain memperjuangkan visinya. Saya ambil contoh seperti yang terjadi di sana di negara Eropa kan. Dia menjadi partai penentu sekarang di negara-negara Eropa itu, partai yang sangat peduli pada lingkungan. Dulu diketawain ya, seperti itu. Apakah ini juga menurut pandangan Bapak ini bisa menciptakan satu gerakan-gerakan baru seperti lahirnya kami, karena optimisme masyarakat terhadap partai itu dalam rangka menyampaikan aspirasi rakyat memang tidak tersalurkan? Ya secara umum pasti dia akan mengatakan tersalurkan. Jadi kira-kira begitu kalau kamu bertanya pada partai-partai itu, yang kita ini duduk sini membicarakan masalah rakyat, kira-kira itu jawabnya ya. Jadi kalau kamu bertanya pada saya, mungkin secara formal dia bekerja untuk masyarakat ya. Secara formal. Ya, tetapi kalau tidak ada perbedaan, sama dengan tidak ada oposisi dalam sistem kita kan. Tetapi ada partai-partai yang tidak duduk di dalam kabinet, dia berusaha mencari peluang supaya duduk jadi anggota kabinet ya. Nah, misalnya sekarang kenapa Amin Rais keluar dari PAN ya?
atau dikeluarkan ya, karena dia tidak setuju PAN ikut dalam pemerintahan. Tapi jangan kamu kira bahwa pengurusnya tidak siang malam memimpikan kedudukan itu. Nah demikian pula yang lain ya. Karena itu saya katakan tuh PKS itu bisa jadi besar nanti seperti PDI ya. PDI dulu karena selalu beroposisi, selalu berbeda pendapat dengan pemerintah yang kritis, dia jadi besar. Apa artinya? Di belakang, di tengah-tengah masyarakat itu ada sejumlah berjuta-juta orang yang sama pikirannya ya. Dia tidak masuk dalam partai tapi sama. Ketika ada pemilihan nanti dia mendukung PDI ya. Karena dalam diri dia benar apa yang disampaikan oleh PDI. Demikian pula PKS ya. Kalau dia konsisten, kalau PKS konsisten, dia bisa menjadi partai yang besar. Tapi kalau dia mencalonkan adiknya jadi gubernur, dia juga KKN sama aja kan? Atau dia oposisi, dia bersatu dengan yang diserang. Makanya saya katakan tidak ada hak PKS menyerang PDI ya, nggak boleh. Karena dia berpasangan tuh di pilkada Kota Mataram ya. Nggak ada hak itu, PKS bukan oposisi, dia bohong itu ya. Iya. Ya kalau dia memang oposisi bersentuhan dengan orang PDI itu dia tidak mau kan. Baik. Tapi demi kue-kue ya, itu kemewahan-kemewahan tidak apa-apa ya. Nah, itu oposisinya menjadi kurang sempurna, kira-kira begitu ya. Baik. Lalu kemudian soal yang terakhir Pak, soal gerakan kami ini seharusnya seperti apa dia bersikap? 10 tuntutan itu salah satunya adalah menjaga Pancasila. Ini yang menarik. Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final, tetapi setelah diusik oleh partai politik ini, ibaratnya begitu Pak, ingin mengubah mencoba menafsirkan. Begini ya, maksud daripada kata-kata itu adalah kita semakin jauh dari Pancasila, itu maksudnya. Kita semakin jauh dari keadilan sosial, semakin jauh daripada kerakyatan. Kita menjadi pemerintahan yang represif. Kita kebincangan antara orang miskin dan orang kaya semakin melebar. Saya kira dari sudut pandang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu yang dimaksud ya. Kita semakin jauh. Karena itu Pancasila dia mau selamatkan ya. Tetapi apakah dengan kata-kata dan rapat-rapat juga bisa, itu juga kan dipertanyakan oleh kelompok yang tidak ikut ya. Misalnya bagaimana Anda itu menyelamatkan Pancasila? Anda berkuar-kuar saja, kira-kira itu pandangan yang tidak sejalan dengan mereka ya. Tapi itu yang mampu dilakukan sementara saya kira tidak apa-apa. Gerakan-gerakan seperti ini juga sudah ada di zaman Pak Harto, juga ada itu namanya petisi 50 ya. Dua pimpinan Ali Sadikin ya. Itu tokoh-tokoh semua ras dan semua agama itu berkumpul dalam petisi 50 itu, sering melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini juga. Demikian pula pada waktu itu Gus Dur juga mendirikan forum demokrasi ya. Jadi ini biasa dalam sejarah Indonesia. Cuma mungkin anak-anak muda ini tidak belajar sejarah, dikiranya ini aneh-aneh ya. Jadi silakan, kalau saya jadi presiden, saya beri bintang tuh, ini penghargaan, ada yang mengawasi saya mengkritik saya kan. Kenapa? Mungkin para anggota kabinet atau orang-orang partai ini kan tukang amin, ya, bisa saja mencelakakan presiden, ya. Tidak ada yang memberikan nasihat yang kritis yang menyebabkan bangsa ini semakin baik. Dia menganggap dirinya pegawai, ya. Jadi kita perlukan orang-orang kritis. Presiden memerlukan orang-orang yang kritis. Kalau mungkin menteri-menteri tukang amin saja, apa kata tinggi, tapi mungkin presiden juga perlu diberitahu, Pak, jangan Anda menganggap menteri ini karena menteri ini dia hanya membuat aplikasi Gojek misalnya ya. Iya Pak, mungkin presidennya tidak mengerti aplikasi, ya diberitahu maksudnya ya. Harus ada orang yang memberitahu, dia memang dia pandai membuat itu, tapi ini pendidikan ini contoh misalnya, pendidikan bukan masalah Gojek, bukan masalah, harus ada orang yang seperti itu. Ini contoh saja ya. Nah, jadi kalau mengandalkan dari dalam mungkin tidak berani deh
presiden itu jabatan tertinggi, hati-hati, tidak boleh kita. Belum tentu, bisa saja Jokowi itu sangat senang kalau ada memberikan arahan atau kritik yang sempurna ya, dengan tujuan baik. Tapi kan tidak ada. Apa kata presiden kita pindahkan ibu kota? Nggih. Mesti ada orang yang mengatakan, Pak, tidak usah dulu, ini keadaan ekonomi kita sedang susah. Enggak, saya yakin tidak ada yang memberitahu Pak Presiden ya. Nah, karena itu perlu ada orang ini atau kelompok manapun yang bisa didengar oleh Presiden. Itu yang hebat Indonesia nanti. Kalau kelompok-kelompok tukang amin itu tidak ada harapan ya. Partai, apalagi partai itu tukang amin itu, dapat jabatan menteri saja sujud dia itu ya. Itu jadi orang-orang yang duduk ini bukan orang-orang yang sujud ya karena jabatan dia. Jadi kita senang ada ini dalam pandangan saya beraliran bebas juga ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya biarkan saja, bagus ini, gitu ya. Para pemirsa, Bapak Ibu, jadi menikmati demokrasi Indonesia ini rasa-rasanya seperti kita menikmati kopi, tergantung dari sudut pandang mana kita mau merasakan. Kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Kita ketemu pada season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.